Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bergabung kembali di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kalau hari ini kami mau kembali menghadap Engkau, kami mau kembali membawa pujian kami, hati kami Tuhan, untuk Engkau di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan Bapa. Kiranya Tuhan yang kuduskan, sucikan kami Bapa, untuk kami boleh memulai ibadah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membuka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah keselamatan kita. Amin. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidup kita, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menopang kita. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian Tuhan yang benar. Keselamatan
Haleluya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus. Kita percaya bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kita mau katakan, karena aku berharga oleh darah-Mu yang tak tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih.
Mari Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan sepatah kata firman-Mu pagi hari ini bagi kami, sehingga kami boleh dikuatkan, disegarkan pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Haleluya, semua karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini renungan kita, ya, saya berikan judul berjaga-jaga di akhir zaman, ya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, ya, renungan ini saya berikan tema berjaga-jaga di akhir zaman. Ya, di awal tadi saya sudah katakan. Kenapa Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan? Karena hari-hari ini hari-hari yang semakin tidak menentu, semakin tidak jelas, dan kita berada di akhir zaman ini. Dan perikop yang kita baca ini mengingatkan kita tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita mempelajari di sini bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya di akhir zaman, supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya pada saatnya tiba kita semua telah siap sedia. Jangan sampai di firman Tuhan katakan di ayat 13, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Wah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sangat perkataan yang sangat terang-terangan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya maupun kita semua yang pagi hari ini beribadah dalam ibadah Pak LT, mari kita mempelajari dari cerita ini, kita belajar dari gadis yang bijaksana, bagaimana gadis bijaksana ini masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dan kita mau juga berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita pelajari bagaimana sikap hidup kita, sikap hidup yang benar di akhir zaman ini, supaya kita tidak terhilang. Yang pertama, di ayat 1 dan ayat 4 berkata, pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang pertama, sikap hidup yang pertama yang kita pelajari dari gadis yang bijaksana, dari ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, pelita itu berbicara apa, saudara? Pelita itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di dalam Mazmur 119, dalam Mazmur 119 ayat 105, ya, kita lihat bahwa
Ini juga dibikin sebuah lagu ya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bicara gadis bijaksana ini menyiapkan pelita. Pelita ini berbicara apa? Berbicara tentang firman Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita apa? Supaya yang pertama sikap hidup yang benar, sikap hidup orang percaya di akhir zaman ini. Yang pertama kita harus hidup seturut firman Tuhan. Waktu kita hidup seturut firman Tuhan berarti kita sedang mempersiapkan pelita kita. Ya. Supaya pelita kita ini tetap hidup, menyala. Hidup kita juga harus selaras dengan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Tidak hanya kita hidup seturut firman Tuhan, tapi juga di satu sisi ada ayat Alkitab berkata kita juga harus menempel. Ya, di dalam Yohanes 15, mari kita buka Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ayat ini jelas bahwa kita harus memiliki sikap hidup seturut firman Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan di dalam Yohanes juga jelas dikatakan bahwa di luar firman Tuhan, di luar Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kita hidup tinggal di dalam Yesus, maka kita menghasilkan buah. Dan apa yang kita doakan, ya Tuhan akan memberikan. Nah oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita belajar dari gadis yang bijaksana, sikap hidup yang benar di akhir zaman ini. Yang pertama kita harus hidup seturut firman Tuhan. Mari tidak jemu-jemu kita membaca firman Tuhan. Ya, dalam grup WA grup di gereja ada Bible reading. Ya, membaca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ya terus giat membaca firman Tuhan. Ya, yang belum tergabung ataupun yang sudah mulai malas lagi membaca firman Tuhan, mari baca firman Tuhan. Gak apa-apa. Orang-orang sudah ada selesai, kita belum, gak apa-apa. Kita terus baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan kita seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, sikap hidup yang benar. Di dalam Matius 25 di akhir zaman ini yang kedua, saya menemukan di ayat 8 dan 9 dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Yang pertama tadi kita harus siapkan pelita. Pelita berbicara apa? Firman Tuhan. Kita harus hidup seturut firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Ngerti atau tidak ngerti, mari kita baca firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kita. Yang kedua, kita harus siapkan apa? Kita harus siapkan minyak. Dikatakan di ayat 4 juga bahwa gadis bijaksana juga menyiapkan, ya, membawa minyak dalam buli-buli mereka. Dan di ayat 9 dikatakan juga mereka juga membawa minyak. Tetapi gadis bodoh, ya minyaknya tidak dipersiapkan. Saudara, mereka nggak punya minyak. Mereka coba minta kepada gadis yang bijaksana, tapi gadis bijaksana berkata, pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, minyak bicara apa, saudara? Minyak berbicara tentang hidup dipimpin Roh Kudus. Minyak gambaran Roh Kudus. Nah, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 18. Efesus 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, dari ayat ini bagaimana kita menyiapkan minyak, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikatakan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus juga memperhatikan, menggunakan waktu dengan bijaksana. Bicara apa? Mari kita jangan hidup dalam keduniawian. Ya, jangan hidup dalam kedagingan kita. Dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur bicara apa? Anggur bisa bicara tentang kenikmatan dunia. Kita mabuk oleh kenikmatan dunia yang membuat akhirnya kita tidak menyiapkan minyak dalam hidup kita. Tapi Tuhan berkata, mari hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Artinya kita memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Kita mau isi dengan firman Tuhan. Dan kita mau juga hidup kita dipimpin dengan Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu, di dalam diri kita ada pengurapan Allah, ada pengurapan Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita ikuti pimpinan Roh Kudus. Pengurapannya itu akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita lebih banyak ya dipimpin oleh duniawi, dipimpin oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, mabuk oleh anggur yang menyebabkan kita menimbulkan hawa nafsu, kita lupa akan Tuhan. Akhirnya kita tidak mempersiapkan minyak. Ketika mempelai Kristus datang menyebut kita, kita tidak siap sedia. Karena apa? Karena tidak ada minyak. Kalau nggak ada minyak berarti pelita tidak menyala. Tapi biarlah kita seperti gadis bijaksana. Kita siapkan pelita kita. Kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita siapkan minyak. Artinya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Minyak itu tetap ada dalam diri kita. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. 2 Timotius ya. Ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7 katakan demikian. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, penekanannya di ayat 6 dan 7 ini Tuhan mengingatkan kita ya bahwa mari kita kobarkan karunia Allah, mari kita kobarkan ya. Maksudnya roh kita nih ya tetap menyala-nyala dengan pengurapan Roh Kudus. Ya, ini Paulus menyampaikan kepada Timotius anak rohaninya supaya mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Nah, kita setiap awal bulan ada ibadah sepakat bersama pekerja ya. Ada pengurapan. Nah, ini berbicara apa? Supaya kita dipenuhi ya dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Dikobarkan karunia Allah kita. Mungkin dalam masa pandemi ini kita SBP-nya sepakat bersama pekerjanya melalui online. Tapi kan di dalam firman Tuhan kita juga menerima pengurapan. Ya, kita didoakan secara online melalui hambanya yaitu Bapak Gembala kita. Nah, itu kita perlu pengurapan. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya roh kita tetap menyala-nyala. Kita sedang mempersiapkan minyak. Minyak bukan hanya berbicara tentang kehidupan kita secara pribadi, tapi juga minyak berbicara apa? Coba kita dalam pelayanan, supaya pelayanan kita penuh dengan urapan. Oleh sebab itu kita perlu pengurapan dari Roh Kudus. Perlu juga kita didoakan oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, supaya roh kita ini tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Yang ketiga, sikap hidup yang ketiga yang kita pelajari dari gadis yang bijaksana dari Matius pasal 25. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat di dalam ayat 12 dan ayat 13 dikatakan demikian.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, penekannya di ayat 12 dikatakan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wah saudara, ini saya merenungkan nih kata-katanya nih, waduh dahsyat loh. Kata-kata ini terus terang loh, ngomong to the point, Tuhan ngomong. Ya, aku tidak mengenal kamu. Nah saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita tidak punya minyak dalam hidup kita, tidak punya pelita dalam hidup kita, ketika mempelai Kristus datang, terus kita mau coba masuk di dalam pesta kawin anak domba Allah, kita tidak punya dua hal ini. Tuhan sangat jelas berkata, aku tidak mengenal kamu. Waduh saudara, bayangkan saudara, kalau saudara kita ikut Tuhan bertahun-tahun, kita tidak mempersiapkan pelita, tidak mempersiapkan minyak. Waktu Tuhan datang, dia berkata, aku tidak mengenal kamu. Wah saudara, sedih saudara. Nah biarlah pagi hari ini, yang poin yang ketiga, mari kita hidup intim dengan Allah saudara. Waktu kita intim dengan Allah, maka Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 9 ayat 11. Mazmur 9 ayat 11 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, Mazmur berkata, orang yang mengenal Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Bapa di sorga, percaya kepada Yesus Kristus, tidak Allah tinggalkan orang yang setia mencari Tuhan. Jadi ada pengenalan saudara. Biarlah kita juga mengenal pribadi Yesus Kristus melalui keintiman kita dengan Tuhan. Jam-jam doa kita. Kita kenal pribadi Yesus melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, waktu kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, waktu kita intim dengan firman Tuhan, saya percaya Tuhan mengenal kita. Oleh sebab itu mari, yang terpenting mari kita kenal siapa Tuhan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan mengenal kita. Orang yang mengenal Tuhan pasti memiliki keintiman dengan Tuhan. Dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bahwa ternyata jelas dalam kitab Hosea, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ya binasa. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allahnya. Karena mereka tidak apa? Karena mereka tidak intim dengan Allahnya. Karena mereka tidak mempersiapkan pelita dalam hidupnya, yaitu dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena mereka tidak mempersiapkan minyak, bicara hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya labelnya saja anak Tuhan, tapi dalam kehidupannya tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah jangan sampai ketika Tuhan datang menjemput kita, dia berkata, aku tidak mengenal kamu. Oleh sebab itu mari pagi hari ini dalam ibadah pagi lautan Tuhan, mari kita siapkan hidup kita. Berjaga-jaga di akhir zaman, sikap hidup yang benar. Yang pertama, hidup selaras dengan firman Tuhan. Kita sedang mempersiapkan pelita kita. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita sedang mempersiapkan minyak dalam hidup kita. Yang ketiga, hidup intim dengan Allah. Ketika kelak Tuhan datang, didapati kita seperti gadis yang bijaksana, yang memiliki minyak, yang memiliki pelita tetap menyala. Dan kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Nah kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap terus kita berjaga-jaga. Dalam pekerjaan, dalam usaha, ya, dalam kuliah, dalam apapun yang kita kerjakan, dalam pelayanan di gereja, mari kita tetap berjaga-jaga. Siapkan pelita kita, siapkan minyak kita. Ketika kelak Tuhan datang, kita boleh masuk dalam kemuliaannya seperti gadis yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat renungan singkat pagi hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan, sungguh kami diingatkan, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Bukan saja hamba-Mu, tapi saya percaya jemaat Tuhan yang mendengar, yang beribadah pagi hari ini.
Mengingatkan kami untuk kami tetap berjaga-jaga. Mengingatkan kami untuk tetap menjaga pelita kami hidup selaras dengan firman Tuhan. Mengingatkan kami untuk tetap menjaga minyak hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Dan kami mau hidup intim dengan Allah. Supaya kami mengenal pribadi Allah. Mengenal isi hati Allah. Dan juga Tuhan mengenal kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya biarlah firman Tuhan ini terus berbicara bagi kami. Menjadi rema dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ke depan kami boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih buat pemusik, pemuji yang melayani dari Yoda PLT. Tuhan Yesus berkati. Tim multimedia yang sudah mempersiapkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Juga saya sebagai firman Tuhan juga menyampaikan ucap terima kasih juga. Haleluya. Puji Tuhan, tetap semangat ya jemaat Tuhan dimanapun berada. Nah, warta pagi hari ini yang pertama, hari Kamis tanggal 16 September, ada ibadah Mesbah Pendoa Syafaat atau MPS melalui Zoom ya, pukul 19.30. Ya, saya berharap tim pendoa syafaat bisa hadir maupun juga jemaat Tuhan ya boleh bergabung hadir dalam ibadah Mesbah Pendoa Syafaat melalui Zoom, dan link Zoomnya nanti akan di-share di grup GBI Batu Penjuru. Persiapkan semuanya hari Kamis ini tanggal 16 September pukul 19.30. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 18 September ada ibadah Bapak bagi Kristus ya. Mengundang kaum bapak maupun juga jemaat Tuhan untuk sama-sama beribadah bersama, streaming ya, siaran langsung ibadah Bapak bagi Kristus hari Sabtu tanggal 18 September pukul 18.00 atau pukul 6 sore ya. Jadi saya berharap kaum bapak untuk sama-sama beribadah secara streaming melalui YouTube kita, channel GBI Batu Penjuru ya, supaya kaum bapak diberkati oleh Tuhan. Dan kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu ya, pastikan Bapak Ibu hadir dan mendaftar di link pendaftaran, baik ibadah pertama pukul 9 pagi maupun ibadah kedua pukul 10.30. Ya, demikian warta pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini seminggu ke depan, kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Kita akan akhiri ibadah pagi lautan Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa dan saya akan nutup doa berkat. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Allah. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin negara Indonesia, biarlah diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri yang ada yang mendukung Presiden juga Tuhan berkati. Berikan hikmat, marifat bagi para pemimpin negara kami Tuhan dalam menanggulangi masalah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia kuat, Indonesia tangguh, Indonesia bangkit, dan kami percaya Indonesia boleh dipulihkan oleh karena anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, berkati atas negara kami Indonesia, atas pemimpin negara kami. Berkat Allah, shalom Allah terjadi bagi negara kami. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Para misionaris, para guru-guru agama, Tuhan berkati agar mereka tetap terus memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, bertahan di ladang-ladang misi, dan apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupi, Tuhan sertai, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hambamu yang ada di GBI Batu Penjuru. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Eri bersama Ibu Pendeta Nani, gembala kami juga Tuhan berkati. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Wisnu dan Ibu Pendeta Rina Elias juga Tuhan berkati, berikan kesehatan. Juga hambamu Bapak Christian bersama istri juga Tuhan berkati. Para penata layan, penatua, diaken, pengurus komisi, aktivis, jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah kami tetap setia melayani Tuhan dalam bidang anggur Tuhan. Biarlah kami lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan juga dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan buat menjadi berhasil dalam usaha mereka, dalam pekerjaan, dalam studi. Kami percaya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka gumuli jemaat Tuhan hari-hari ini, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah jemaat GBI Batu Penjuru. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami Tuhan yang kami
menaikkan pagi hari ini di hadapan Engkau. Biarlah pagi hari ini kami buka dengan kunci Daud segala pintu-pintu berkat Allah. Sepanjang seminggu ke depan kami jalani dengan anugerah dan pimpinan kasih karunia yang daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan dimanapun berada, Engkau angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anak Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.